Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita kembali hadir di hadapan pemirsa di seluruh Indonesia dan seluruh pancaran yang bisa diterima. Karena saya sempat melihat dan membaca respon dari Hong Kong, dari Singapura, dari Australia, dan dari berbagai belahan dunia di mancanegara. Salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh para pemirsa dimanapun. Silakan. Baik Bung Alfian. Ini kali ini ada berita ngeselin lagi Bung Alfian. Ini dari Detik Jateng di dalam detik.com. Rabu 15 Juni 2022. Judulnya Bung Alfian, RKUHP hina pemerintah di medsos di penjara 4 tahun. Waduh, nggak puas-puas nih ya. Solo, pemerintah sepertinya akan semakin tegas dalam menindak siapapun yang melakukan penghinaan terhadapnya. Aturan tegas ini terdapat dalam rancangan KUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat ini. Seperti dikutip dari Detik News, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan KUHP bulan depan. Salah satunya berisi mengenai ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Waduh, pemerintah maunya nggak dikritik nih Bung Alfian. Gimana respon awal Bung Alfian? Pertama dicatat dulu bahwa KUHP ini merupakan warisan penjajah Belanda. Innalillahi. Sebetulnya ini adalah sebuah kompilasi hukum yang sudah selayaknya mengalami reformasi total. Bahkan kalau menurut saya harus dibuang semuanya dan dibuatlah tata kelola urusan-urusan acara pidana pun acara perdata secara nasional, dan ini mesti menjadi kesadaran walaupun mungkin memang bukan pekerjaan ringan. Iya. Nah, adanya ancaman 4 tahun segala macam ini kok akhirnya lebih sadis dari Belanda gitu ya. Ya benar-benar saya ingin katakan bahwa produk hukum yang dikeluarkan menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah mental bukan pemimpin, mental preman yang birokratis gitu, preman birokratis yang sifatnya ancam-mengancam, lu ganggu gua 4 tahun, nyindir gua 4 tahun. Ini lalu Anda mau jadi apa? Sementara kan memang sudah menjadi kepatutan yang namanya pejabat publik itu kan diperhatikan oleh publik. Ya kalau hanya sebatas Anda keliru, Anda mungkin bicaranya kalau begini kan nanti Anda korupsi, Anda nggak boleh ada yang komplain. Iya. Anda berbuat tidak senonoh, Anda selingkuh, Anda berbuat yang cabul, Anda berbuat yang tidak patut, Anda melakukan tindakan-tindakan yang sangat melanggar etika, segala macam. Jadi tidak boleh. Jadi Anda mau apa saja, mau korupsi silakan, mau berzina dengan siapapun silakan, mau nikah dengan binatang silakan. Nanti akan terjadi kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang yang dianggap pejabat publik, dan masyarakat hanya boleh itulah pemimpin yang hebat, pemimpin yang santun, pemimpin yang berakhlak. Mungkin ini merupakan satu isyarat overprotective yang menunjukkan satu bentuk bahwa mereka semakin ketakutan dengan bayang-bayangnya sendiri. Sebenarnya ini merupakan sebuah cerminan rezim yang layak untuk diselesaikan oleh sejarah. Iya Bung Alfian, saya coba tuntaskan sedikit beritanya Bung Alfian. Jadi aturan tersebut tertuang pada pasal 240. Berikut ini bunyi draft rancangan KUHP-nya. Setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Yang termasuk kategori kerusuhan adalah dengan keonaran, adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang anarkis yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Nah, Bung Alfian ada tambahannya. Hukuman dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial yang atau menyebarkan hingga diketahui oleh umum. Nah, Bung Alfian, apakah RUU KUHP ini dipaksakan nanti akhirnya untuk mengkondisikan 3 periode langgeng, Bung Alfian? Waduh. Ya, kita sih sebenarnya melihat 3 periode ini merupakan sesuatu yang menyalahi konstitusi, menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menyalahi hajat nasional. Dan tentu ini harus jadi catatan bahwa RUU KUHP
pasal 240. Penghinaan itu apa sih yang disebut dengan menghina? Ya, dan itu nanti akan menjadi pasal karet yang akan terjadi kepada siapapun. Ya kan, kalau hanya misalnya menyoal, oh kok sendalnya warnanya begitu, oh itu penghinaan. Oh ini kok bunyi suaranya tidak merdu, penghinaan. Apalagi kemudian dengan memberikan beban baru ketika tertuang di medsos. Akhirnya nanti akan kita tengok, penjara kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak puas, lalu dia menggerutu. Gerutuannya ditulis dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar, dalam meme atau flyer, yang akhirnya kita akan melihat banyak orang berkerumun di tiap-tiap rutan, di tiap-tiap lapas. Kenapa di penjara? Kemarin saya dianggap menghina pejabat ANU. Apa nggak cukup undang-undang ITE yang telah menimbulkan korban? Betul sekali. Ini kelihatannya ini adalah satu penampakan daripada rezim tiranik, rezim yang sebenarnya semakin nervous, semakin paranoid ya, dan kelihatan juga semakin memperkokoh rezim yang yang boleh dibilang yang ingin membuat kekuasaan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dipersoalkan. Padahal pejabat publik memang pantasnya untuk mendapatkan kritik, dan itu merupakan kebutuhan buat mereka sebenarnya. Iya, Bung Alfian. Ini, makin kacau aja dia. Harusnya kan Bung Alfian ya, ketika ada banyak kritik atau bahkan hinaan atau makian, memang kalau secara agama kita kan memang tidak boleh menghina. Tapi kan ketika pejabat publik mendapatkan hinaan atau cacian, artinya harusnya itu membuat mereka menjadi berpikir, Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian, saya menarik yang Bung Alfian sampaikan tadi tentang pasal karet. Nah ini UU ITE aja Bung Alfian, yang awal dibuatnya untuk mencegah kecurangan atau tentang elektronik lah ya, misalkan penipuan online, beli ternyata barangnya nggak nyampe, itu aja akhirnya bisa mengkriminalisasi ulama, apalagi ditambah dengan hina pemerintah di penjara 4 tahun. Nah ini kan nanti kita ngomong dikit dia sakit hati, itu bisa dianggap penghinaan. Nah, udzubillah gitu Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, tadi kenapa saya tanyakan kepada Bung Alfian tentang ini akan melanggengkan 3 periode, karena kan penolakan masyarakat terhadap 3 periode ini sangat besar, Bung Alfian. Nah, nanti demo-demo sedikit, aksi-aksi sedikit, itu mereka menganggap dihina, disudutkan. Nah, itu nanti saya khawatir itu menjadi alasan untuk rezim memenjarakan para aktivis-aktivis yang menolak 3 periode ini, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini, apa nih sikap masyarakat? Karena ini kan masih rancangan nih, Bung Alfian. Berarti kan masih bisa kita tolak atau direvisi mungkin. Gimana, Bung Alfian? Pertama, munculnya pasal karena penghinaan. Hanya orang hina saja lah yang takut dihina. Itu penting jadi pegangan ya. Kenapa Anda ketakutan untuk dihina? Karena Anda mungkin bisa jadi punya berpotensi sebagai manusia hina. Ya, jadi kalau Anda sudah hina, Anda tidak mau dihina, ya berarti berjalan dengan kehinaan Anda, dan siaplah Anda di dunia terhina di hadapan publik sejarah dan terhina di akhirat nanti. Nah, sehubungan dengan perjalanan negeri ini dan adanya produk hukum yang mungkin masih berupa rancangan undang-undang seperti ini, maka ya kita sudah tahu bahwa kita masyarakat umum tidak punya ruang sedikit pun. Biasanya kan RUU itu ada RDPU. RDPU itu semacam forum dengar pendapat umum tentang itu. Iya. Dan kelihatannya selama ini semuanya berjalan, nanti akan disahkan di tengah malam. Nah, orang tidak tahu menahu, tahu-tahu besok sudah diumumkan, sudah menjadi sebuah undang-undang yang berkekuatan hukum tetap secara nasional. Itu sudah pengetahuan kita. Termasuk naiknya BBM selama periode ini sudah sekali naik tanpa ada penjelasan dulu. Mereka bisa menangis, meraung-raung, air matanya bisa sampai 25 liter untuk meratapi kenaikan BBM. Dan kita sama-sama melihat negeri ini memang semakin sakit parah. Maka untuk RUU KUHP yang sedang dirancang ini, mungkin pasal 240 tersebut harus ditiadakan, karena pemimpin itu sejatinya siap untuk menerima kritikan, masukan. Kalaupun sifatnya mungkin dianggap kurang berkenan, tidak perlulah diancam dengan tahunan-tahunnya, cukup
diberikan nasihat, cukup diberikan atensi yang sifatnya edukasi, bukan represi atau mengarah dengan pemenjaraan sebagaimana orang kriminal. Nah, inilah yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan RUU KUHP pasal 240 tentang penghinaan dan seterusnya, sebaiknya jangan dibuat lagi, karena Undang-Undang ITE juga sudah banyak mengambil korban, sudah banyak jatuh korban, dan tidak ada gunanya. Saya Alfian Tanjung yang mengalami dan bertemu dengan teman-teman yang terkena dengan undang-undang itu, semuanya ternyata hanya sinetron, hanya telenovela, dan hanya dongeng-dongeng saja yang boleh dibilang dia merupakan satu kasus fatamorgana, kasus imajiner, yang dalam bahasa mudahnya saya sebut kriminalisasi permanen yang kelihatannya akan kembali, akan dibuat sehingga masyarakat tidak punya kesempatan untuk mempersoalkan kecurangan, korupsi, perbuatan yang bertentangan dengan etika sosial, perbuatan yang tidak patut, perbuatan yang bejat, perbuatan yang tidak senonoh. Semua akan berjalan karena nanti kalau ada yang menyoal akan terkena dengan pasal tersebut. Demikianlah yang bisa kita bicarakan. Semoga menjadi perhatian dan seluruh bangsa Indonesia, kita akan tetap maju tak gentar, membela yang benar, dan kita akan ayo bung rebut kembali Indonesia berdaulat bersama seluruh rakyat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.